Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Saya Julius Efrain hadir untuk program Bicara Langsung di hari ini Rabu 21 September 2022. Kita akan membahas tema Sulteng menekan laju inflasi. Hal ini terkait dengan adanya pernyataan dari Presiden Joko Widodo pada 12 September pada hari Senin di Istana Negara yang kemudian menyatakan dan menyebutkan ada 10 provinsi yang mendapat teguran termasuk Sulawesi Tengah dengan inflasi tertinggi yaitu 6,2%. Dan kemudian kalau kita breakdown ke kabupaten kota, ada satu kabupaten yang juga menduduki posisi kelima atau 5 besar begitu dengan inflasi tertinggi yaitu Kabupaten Luwu. Nah, hal ini tentunya membuat pemerintah provinsi, kabupaten kota harus berbenah dengan tingginya inflasi ini. Memang kita tahu bersama di awal September kemarin pemerintah kemudian menaikkan harga BBM bersubsidi yang kemudian ini menjadi salah satu indikator dari tingginya inflasi dikarenakan memang tingginya atau naiknya harga kebutuhan pokok untuk beberapa komoditi. Apa yang kemudian harusnya menjadi peranan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ataupun juga kabupaten kota, dan kemudian bagaimanakah intervensi yang akan dilakukan oleh masing-masing OPD terkait. Dalam hal ini adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan seperti apakah kemudian ketika kita mengkaji sesuai dengan analisis ekonomi begitu, apa yang kemudian akan menjadi kerugian ketika inflasi kita tinggi, karena memang target pemerintah pusat harusnya inflasi kita itu hanya di bawah angka 5% begitu. Kami akan membahasnya bersama dengan 3 narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Sulawesi Tengah. Yang pertama Mbak Rizka Dwi Putri, SSMM, beliau merupakan Kasubag Analisis Makro dari Sedaprov Provinsi Sulawesi Tengah. Selamat malam Mbak Rizka, selamat datang. Kemudian hadir juga bersama kami Pak Doni Iwan Setiawan, STMM, Kabid Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah. Assalamualaikum dan selamat datang Bapak. Waalaikumsalam. Ya. Hadir Bapak Muhammad Alis Jirimu, PSD, pengamat ekonomi, akademisi Universitas Daula Palu. Assalamualaikum dan selamat datang Pak Alis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga membuka layar interaktif bersama pemirsa yang bergabung bersama kami di 0451 452 414 hingga pukul 7 malam nanti. Sekali lagi tema kita adalah Sulteng menekan laju inflasi begitu. Saya akan langsung ke Bapak narasumber saya, Bapak dan Ibu. Saya ke Mbak Rizka dulu pertama. Mbak Rizka, angka 6,2% adalah angka yang valid. Artinya memang Sulteng pun juga termasuk 10 provinsi yang tinggi angka inflasinya. Iya, memang kalau untuk angka itu akan fluktuatif ya, naik turun. Untuk saat ini bukan lagi cuma 6,2 tapi 6,15. Ini per September, bulan per September kita di 6,15% untuk Sulteng ya? Iya. Memang angka itu pasti akan naik turun, apalagi sekarang kondisinya memang keadaan yang membuat angka itu akan naik terus. Ya. Kondisi cuaca ya. BBM, kelangkaan BBM, terus ya banyak faktor yang menyebabkan angka itu pasti naik turun. Tapi kami pemerintah mencoba untuk bagaimana caranya tetap menekan angka itu, karena memang itu tuntutan kami di daerah untuk menekan angka. Kami dituntut sampai Desember itu kalau bisa posisinya itu 5 atau 4. Oke, jadi memang sesuai arahan pemerintah, Presiden Jokowi dalam hal ini 5,4% begitu. Oke, nanti saya akan bahas itu, apa yang kemudian akan menjadi intervensi dari Pemprov sendiri. Ketika kita breakdown per kabupaten kota, benarkah Luwuk yang masih menjadi kabupaten tertinggi? Baik, ya. Memang untuk saat ini Kabupaten Luwuk itu berada di posisi 7,78% YoY. Memang kalau melihat kondisi, banyak faktor yang bikin naik ya, terutama alam. Gagal ombak tinggi, terus memang situasi lingkungan yang menyebabkan dia tinggi. Terus konsumsi masyarakat yang menyebabkan juga ada beberapa komoditi yang naik, seperti misalkan ikan. Gitu. Daerah Luwuk itu memang apa ya, ketika memang kalau dibilang kita lihat dia situasinya dia memang kepulauan, stok ikan tidak diragukan. Namun memang untuk saat ini di beberapa yang diminati adalah satu jenis ikan, sehingga itu yang menyebabkan komoditi itu naik dan menjadi penyumbang inflasi terbesar untuk Kota Luwuk. Artinya Mbak Rizka, ketika Presiden Jokowi telah memberikan sentilan begitu kepada provinsi dan juga kepada kabupaten kota dengan penyumbang inflasi terbesar, itu kemudian gimana tanggapan pada saat itu dari pemerintah Provinsi Sulteng? Untuk setelah arahan dari Presiden, Pak Gubernur saat itu langsung mengadakan webinar atau Zoom meeting bersama Bupati se-Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam webinar itu Pak Gubernur
mengarahkan untuk para bupati untuk mengoptimalkan anggaran yang tersedia di daerah untuk membantu penekanan inflasi. Misalkan kemarin itu kalau tidak salah Pak Gubernur penggunaan dana desa, itu. Terus bantuan-bantuan sosial dioptimalkan sedemikian rupa sehingga bisa membantu masyarakat dalam hal keterjangkauan harga dan daya beli masyarakat. Baik, nanti kita akan bahas optimalisasi anggaran yang kemudian ini menjadi arahan yang kemudian ditangkap oleh Gubernur Sulawesi Tengah. Saya ke Pak Doni dulu, Pak Kabid. Pak Kabid, kalau kita bicara tentang OPD terkait, dalam hal ini adalah Dinas Perdagangan Perindustrian, artinya kena sentilan juga nggak kemudian ketika provinsinya disentil, Luwuknya disentil, kabupaten, dinas terkait gimana kemudian meresponnya, Pak? Ya, pastinya Pak, terkait dengan inflasi ini kan sudah jadi isu nasional. Ya. Secara nasional memang rata-rata di atas 5 yang per Agustus kemarin, termasuk salah satunya Sulawesi Tengah, terutama Kota Luwuk kemarin. Jadi salah satu intervensi yang diharapkan Pak Gubernur bagaimana kita dapat mengendalikan harga di pasar, Pak, terkait juga dengan ketersediaan pangan. Karena inflasi ini lebih cenderung ke pengendalian pangan, inflasi pangan. Jadi ada gerakan pemerintah sekarang untuk bagaimana mempercepat gerakan nasional pengendalian inflasi pangan. Kita sebut GNPIP begitu, Pak, ya? Betul, betul. Nah, salah satu yang jadi prioritas kemarin, Pak, kalau dari yang jadi indikator inflasi tertinggi ini kan Kota Palu dan Luwuk untuk Sulawesi Tengah. Untuk Kota Palu itu sekitar 5,78, kalau YOY-nya Luwuk itu sekitar 7,78 YOY per bulan Agustus. Nah, kami kemarin, Pak, per tanggal 14, 15, 16 sesuai arahan Pak Gub, kami menginstruksikan, mengarahkan kepada kawan-kawan di Sperinda Kabupaten Kota untuk selalu melakukan pengambilan data harga harian di pasaran untuk mengetahui bagaimana perkembangan harga pasar, komoditi apa saja yang mengalami lonjakan harga. Jadi kami per tanggal 14, 15, 16 itu kami turun ke Luwuk, Pak, untuk melakukan bersama dan Kabupaten Luwuk melakukan kegiatan pasar murah, operasi pasar untuk mengintervensi pasar di sana. Dan kami juga sempat melakukan pemantauan harga di pasar Luwuk. Jadi hasil kesimpulan awal kami, Pak, memang kalau secara harga pangan, harga bahan pokok ini kurang lebih Kota Luwuk dan Palu hampir sama. Kenaikan memang sejak bulan Agustus, Juli Agustus sudah ada kenaikan. Pasca sebelum BBM intervensi BBM memang sudah ada kenaikan dari beberapa komoditi pangan. Tetapi setelah kami amati di lapangan, yang memberi kontribusi tertinggi di Kota Luwuk ini sebenarnya dari kelompok penyediaan makan minum restoran. Itu sekitar 3,32%, Pak, sangat besar. Dan kenapa? Ternyata di Luwuk ini pada akhir bulan Juli itu sedang mengadakan event besar skala nasional. Mungkin mohon koreksi, Pak Dokter nanti. Jadi dengan event besar ini mendatangkan tamu dengan jumlah ratusan bahkan ribuan dalam waktu yang cukup lama, membutuhkan logistik pangan yang banyak. Jadi memang di sana dari kebutuhan nasi beras ini cukup meningkat dibanding harian. Nah, tanpa diimbangi dengan pasokan logistik tambahan dari tempat lain. Jadi akhirnya mengganggu stok logistik harian di sana yang mengakibatkan harga pasar secara terintervensi naik. Jadi kami berharap juga ke kawan-kawan di daerah apabila melakukan event-event nasional berskala besar juga memperhatikan logistik pangan ini. Karena ini juga sangat berdampak, Pak Dokter, ya. Mungkin nanti mohon koreksi. Nah, jadi analisa awal kami kayak gitu. Mudah-mudahan ke depan dengan berkurangnya event-event skala besar, tapi ini Luwuk ini akhir-akhir memang sering, Pak, melakukan event. Ya alhamdulillah, maksudnya mereka sering melakukan. Artinya dari satu sektor bisa jadi positif gitu, tapi inflasinya ini naik begitu. Mungkin kurang diperhatikan terkait ketersediaan logistiknya tadi. Jadi mungkin ke depan bisa lebih diperhatikan. Jadi ada event-event gitu. Mungkin sementara itu, Pak, yang bisa kami beri gambaran terkait dengan harga pangan harian. Kami juga melakukan pantauan
termasuk di Kota Palu secara harian memang beberapa hari ini sudah mengalami penurunan harga. Oke. Jadi kalau di angka 5,78%, sebenarnya Kota Palu pun juga masih sama angkanya. Walaupun beberapa komoditi sudah mengalami penurunan harga. Iya. Oke, nanti saya akan tanyakan ke Pak Doni, komoditi-komoditi apa saja yang kemudian masih melonjak begitu di pasaran. Nanti Pak ditahan dulu, saya ke Pak Alis. Pak Alis, kalau kita melihat dan menyikapi kata inflasi begitu Pak, ya kan, dan kemudian ini juga saat ini menjadi isu nasional dan kemudian menjadi isu daerah. Sulteng, kemudian juga Luwuk mendapatkan perhatian gitu dari pemerintah pusat. Apa yang sebenarnya kita harus cermati bersama begitu? Jadi gini, yang pertama yang harus kita pahami itu, kita mesti bedakan ada yang namanya inflasi inti. Core inflation. Core inflation itu adalah komponen-komponennya yang 9 bahan pokok yang ada di daerah yang bersangkutan. Kemudian ada juga inflasi namanya administrative inflation. Inflasi yang harga-harganya diatur oleh pemerintah pusat langsung. Misalnya harga tiket. Ya. Nah, itu contohnya. Tren yang terjadi di Sulawesi Tengah ini biasanya saling mengikuti iramanya. Tapi ini yang terjadi justru yang core inflation itu malah dia melebar. Kenapa melebar? Pertama, dari 90 kota di Indonesia yang menjadi standar pengukuran indeks harga konsumen, di Sulawesi Tengah itu ada Kota Palu dan Luwuk. Nah, ada hasil penelitian BI Januari sampai Agustus terhadap hasil risetnya mereka. Temuannya pertama itu adalah harga BBM. Jadi pengurangan subsidi BBM kemarin yang pada waktu di awal September itu mempunyai dampak tidak langsung kepada inflasi. Jadi dampak tidak langsung kepada inflasi. Terus setelah itu, yang kedua adalah ternyata kalau kita lihat komponen-komponennya, komponen pertama itu tadi benar disebutkan oleh Pak Doni, makan, minum, restoran. Itu sampai 0,71 ya, 0,71. Kemudian setelah itu baru komponen makanan, minuman, dan tembakau. Tembakau saja itu sudah sampai 0,25 dia punya andil kontribusinya. Nah, kemudian setelah itu baru kepada gas, listrik, terutama kalau kita riset secara spesifik, benar tadi itu kita lihat komponen di 2 kota ini, Luwuk Palu ya? Luwuk dan Palu, komponen yang paling utama itu adalah ikan. Ikan itu sampai menyumbang 4. Jadi ada selar, terutama selar paling utama. Selar. Kemudian kalau di Luwuk itu ada Malalugis atau Tude, layang juga, kemudian Katamba juga, itu masuk di situ. Yang core inflation-nya, inflasi inti. Sementara sayur mayur juga ikut, dan pangan dan hortikultura juga ikut di situ, seperti bayam masuk di situ, kemudian bawang merah itu masuk di situ juga. Nah, pertanyaannya kenapa sampai Luwuk dan Palu? Luwuk itu yang tertinggi. Sementara kalau kita lihat yang tertinggi di antara 11 yang inflasi. Sementara yang lain 79 itu deflasi. Wilayah Papua saja itu hampir semua deflasi. Kecuali Timika, kota Timika. Bahkan yang terjauh dengan kita Tual itu malah deflasi. Nah, ternyata Banggai ini, Kabupaten Banggai khususnya Kota Luwuk, dia menjadi penyanggah bagi bukan hanya pada Banggai Kepulauan dan Banggai Laut, tetapi Kabupaten Kepulauan Sula dan Taliabu. Itu sentralnya dari Luwuk. Tentu di sini transportasi juga menentukan, cuaca juga menentukan di situ ya, sampai. Ini seperti yang dikatakan Mbak Rizka tadi, cuaca pun juga menjadi faktornya. Palu juga begitu. Palu juga sebagai penyangga, tapi Palu itu kebanyakan komoditinya itu dijual kembali ke daerah lain. Nah, tentu di sini kebijakan perda penyangga harga seperti yang pernah dijalankan, yang sampai sekarang dijalankan oleh Kabupaten Banggai, itu bisa menjadi satu dari beberapa solusi koordinatif antara pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Ini perda penyangga harga sebelumnya pernah diterapkan di Banggai? Di Buol diterapkan. Di Buol? Untuk jagung. Di Buol diterapkan. Harusnya ini bisa menjadi salah satu solusi. Bisa menjadi salah satu solusi, terutama karena ciri khas kita punya, karena ini inflasi,
pasti akan menggerus daya beli. Daya beli akan mendorong kemiskinan. Nah, ciri khasnya Sulawesi Tengah itu adalah yang namanya konsentrasi kemiskinan itu justru terjadi pada wilayah yang secara potensial merupakan cadangan pangan Sulawesi Tengah, pangan dan horti. Nah, gitu. Pak Ali, secara singkat saya mau katakan inflasi yang terjadi saat ini apakah masih dikatakan wajar atau tidak? Sebenarnya di atas target. Targetnya itu adalah 3 + -1. Jadi 4 dia sudah melampaui. Sudah melampaui. Kemudian kalau kita lihat historisnya titiknya itu kita deflasi minus 0,4 satu dari Januari. Jadi trennya itu mulai dari Maret naik, kemudian ada sampai 1,114, kemudian turun lagi, turun sampai sekarang 2 kuota itu 0,31. Nah, mudah-mudahan September nanti akan dirilis 1 per Oktober itu bisa turun. Turun. Baik. Tadi Bang Alis mengatakan bahwa BBM sebenarnya memberikan dampak tidak langsung, tapi ditahan dulu. Saya kembali ke Pak Doni. Pak Doni, komoditas apa yang kemudian masih menjadi harga yang tinggi di pasaran? Iya. Jadi kalau kita harga pantauan harian, Mas Julius, terkait dengan harga komoditi pangan, kami ada pantau sekitar 11 komoditi pangan yang jadi barang pokok. Untuk saat ini seperti beberapa komoditi, hampir semua kalau dibandingkan dengan bulan kemarin, hampir sebagian besar mengalami kenaikan. Tapi itu juga berfluktuatif pada bulan berjalannya. Contoh seperti beras, ini kan jadi isu nasional juga, beras khususnya beras medium ini sudah mengalami peningkatan harga. Karena kemarin beras ini kondisinya sudah hampir 2 tahun ini relatif stabil selama pandemi kemarin. Dan mulai ada kenaikan itu sekitar bulan Mei, itu ada lonjakan kenaikan sekitar Rp1.000 per kilogramnya. Dan mulai lagi naik lagi sekitar Rp500-600 di bulan Agustus kemarin. Jadi kondisi harga di pasar sekarang itu untuk beras medium itu antara 9.000 sampai 10.500. Jadi ada kenaikan sekitar 4,7 sampai 5% untuk beras. Nah, untuk mengintervensi ini bagaimana kemarin pemerintah pusat melalui Menteri Perdagangan Dalam Negeri menginstruksikan untuk melakukan intervensi agar beras medium ini bisa turun di pasar dengan cara memanfaatkan stok beras di Bulog yang beras medium. Akan tetapi yang premium juga sekarang sudah mulai terkoreksi naik. Premium per September ini premium juga sudah ikut naik sekitar 3,6%. Ya, khusus untuk gula, kalau gula itu masih relatif stabil, kemarin ada kenaikan, tapi sekarang kenaikannya sudah flat di harga 14.800-an sampai 15.000. Selain beras, gula, apalagi Pak Doni, komoditas yang masih kemarin jadi isu-isu juga terkait telur. Nah, telur ayam ini kan mengalami kenaikan sekitar cukup besar, sekitar 12% pada saat dibanding bulan kemarin. Tapi dibanding dengan minggu kemarin, harga sekarang sudah mengalami penurunan. Kemarin sekitar 35.000, sekarang sudah harga di 31.000 per kilonya. Termasuk juga dengan cabai merah. Ini juga yang menjadi sorotan ini, cabai. Jadi kalau cabai rawit ini dibandingkan dengan harga bulan kemarin, itu ada kenaikan sekitar 11%. Tapi dibanding dengan harga minggu kemarin, itu terjadi penurunan sekitar 9% sampai 32%, lumayan penurunan dibanding minggu kemarin, termasuk juga cabai merahnya. Itu di minggu ini terjadi penurunan dibanding minggu kemarin. Itu yang harga-harga mungkin yang terkoreksi dan ini berfluktuatif sekali. Dampak dari kenaikan BBM kemarin 1 minggu awal setelah kenaikan BBM itu belum terasa. Belum terasa. Itu mulai terasa sekitar hampir 2 mingguan setelahnya. Karena kita sadari kalau di pasar ini kan masih ada stok lama. Yang kita khawatir ini ke depan pengaruh dari bahan-bahan pokok yang hasil industri yang harus didatangkan dari Pulau Jawa. Otomatis biaya transport juga meningkat, mungkin akan mengkoreksi harga di pasar. Khusus untuk minyak goreng, Pak, minyak goreng yang selama ini minyak curah itu kan relatif stabil kita, bahkan sudah berada di bawah head untuk Kota Palu dan sekitarnya, khususnya Sulawesi Tengah. Untuk minyak goreng kelas premium yang bantalan ini kemarin sudah mengalami koreksi kenaikan harga karena sudah mendatangkan stok baru lagi dari Pulau Jawa. Jadi kemarin kita berpikir
mungkin dampak dari kenaikan BBM ini akan membuat terkoreksi sekitar 1,8%. 1,8% ya. Oke. Kedepannya mungkin akan mempengaruhi harga pangan. Ini saya perhatikan di pasar ini harga pangan ini sedang menyesuaikan harga Pak ya, untuk istilahnya mencari harga keekonomiannya. Jadi kita mungkin transisi ini. Kemarin harga dipengaruhi dengan berbagai masalah di hulu, ketambahan lagi dengan kenaikan BBM. Nah, bagaimana kemudian harga keekonomian, harga transisi bisa menjadi manfaat yang baik untuk warga? Nanti saya akan ke sana. Saya kembali ke Mbak Rizka dulu. Mbak Rizka, selain kemudian tadi Gubernur sudah memberikan arahan ada optimalisasi anggaran yang tersedia, artinya apa yang kemudian menjadi intervensi ketika kita bicara anggaran begitu? Ketika membicarakan anggaran, kami secara anggaran kami memberikan porsi-porsi seperti untuk bantuan sosial, terus ada untuk subsidi sektor transportasi, terus perlindungan sosial lainnya. Jadi diharapkan dengan adanya plot anggaran untuk hal itu bisa membantu menekan inflasi dengan maksud bisa membantu meningkatkan daya beli masyarakat dengan bantuan-bantuan sosial seperti itu. Terus kami juga memplotkan anggaran untuk ketersediaan lumbung padi, terus bantuan untuk ketersediaan sarana usaha tangkap ikan, seperti itu. Diharapkan bantuan ini ya itu tadi bisa menekan inflasi. Saya rasa. Nah ini kan kita kalau bicara anggaran ini pun juga yang kemudian menjadi sorotan adalah BLT BBM. Apakah ini juga kemudian menjadi pembahasannya begitu di Setda sendiri? Atau di ekonomi sendiri? Kami sempat membahas itu untuk BLT BBM, tapi disalurkan ke dinas sosial. Dinas sosial. Oke. Jadi sebenarnya bukan domain dari Mbak Rizka begitu ya, tapi ini pun juga menjadi pembahasan gitu, artinya harusnya tepat sasaran gitu ya. Oke, baik. Pemirsa, kami membuka line telepon bagi yang ingin bergabung bersama kami di 0451 452 414 ya, kita membahas tentang sultan menekan laju inflasi. Ada 3 narasumber yang hadir dari bidang perekonomian, Setda Prof ya, Kasubag Analisis Makro, kemudian juga dari Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta pakar ekonomi atau ahli ekonomi, akademisi Unpad Palu. Saya ke Pak Alis dulu. Pak Alis, tadi dikatakan bahwa BBM ternyata tidak memberi dampak yang tidak langsung. Artinya ketika BBM kemudian diumumkan naik per September, awal September, itu sebenarnya kemudian bagaimana grafiknya begitu terhadap lonjakan pasar? Jadi gini, yang pertama yang perlu saya jelaskan itu adalah ada dua jenis ini kan. Pertama adalah BBM yang bersubsidi. BBM bersubsidi itu solar, pertalite maupun pertamax. Sementara BBM yang ini Pak, yang non subsidi, pertamax turbo. Nah, BBM yang ini sebelum terjadi pengurangan subsidi BBM atau terjadi kenaikan harga keekonomian masing-masing ini kan beda. Harga keekonomian misalnya solar itu 16.700. Pertalite 16.200. Nah, kemudian yang non subsidi itu malah dia lebih mengikuti harga dua patokannya. Pertama adalah harga BBM ini maksudnya mentahnya, ini minyak mentahnya, karena transaksinya ini transaksi berjangka. Jadi mengikuti ada namanya WTI, West Texas Intermediate Cashier Oklahoma. Itu yang kedua adalah mengikuti Brent Euro. Apa bedanya ini? Yang pertama adalah WTI atau West Texas Intermediate, itu harganya adalah kita pesan sekarang, bayar sekarang, 1 bulan akan datang baru dikirim. Sementara yang Brent itu 2 bulan akan datang. Nah, kenapa saya ditanya oleh mahasiswa, Pak, harga BBM internasional kok turun? Kenapa kita malah naik? Turun begitu, tapi kenapa kita naik? Nah, yang harus kita pahami adalah yang namanya minyak ini adalah minyak mentah. Minyak mentah dengan 2 jenis tadi itu. Harga macam di Malaysia itu turun karena mereka mengikuti harga internasional. Sementara jadi di Malaysia atau negara lain yang disubsidi itu adalah industrinya. Sementara di sini yang disubsidi itu adalah masyarakat, warganya. Nah, itu bedanya. Sehingga harga keekonomian sebelum misalnya solar, harga keekonomian itu sebenarnya gapnya itu adalah
65% Oke. yang disubsidi dari harga sebenarnya keekonomian. Solar itu 42%, kemudian yang lain itu 19% Pertamax. Begitu harga naik itu yang 65 tinggal 42, yang ini tinggal kalau misalnya satu yang saya lupakan itu ini gas melon. Baik. Gas melon itu tadinya 71, sekarang sudah ini. Jadi semakin merapat gapnya. Nah, itu yang sebenarnya yang berbeda. Oke. Nah, secara tidak langsung dia itu adalah di Sulawesi Tengah ini, ambil contoh misalnya satu di antara yang secara tidak langsung itu adalah harga daripada tabung gas yang melon. Oke. Nah, itu yang harus diperhitungkan secara spesifik dia, karena dari hasil risetnya BI tadi memang paling dominan adalah yang di core inflation-nya. Oke. Itu paling dominan kita. Iya, itu. Artinya kenaikan harga BBM juga sangat berdampak nih kepada Sangat berdampak, harga lonjakan tapi di secara pasar. tidak langsung. Secara tidak langsung. Secara langsung. Oke. Saya ke Mbak Rizka. Mbak Rizka, kita kan punya TPID sekarang ya. Ya. Di nasional kita punya GNPIP. Itu kemudian bagaimana tuh TPID kita sekarang? Alhamdulillah untuk Sulawesi Tengah TPID-nya memang sudah jalan, sudah lama, sudah beberapa tahun ini sudah jalan dan aktif insya Allah. Kalau gerakan itu kemarin kita kerjasamanya dengan BI. Oke. Jadi BI mengadakan gerakan itu di kota yang inflasinya dianggap tinggi. Termasuk di Luwu tadi. Luwu dan kota Palu ya. Rencananya mereka melaksanakan tanggal 15 kemarin, 15-16 kemarin. Baik. Dan memang kami aktif berkomunikasi dengan stakeholder supaya ini bisa bersinergi. Baik, Mbak Rizka ditahan dulu, sinergitas apa begitu antara stakeholder, nanti kita bicara OPD terkait. Saya akan terima penelpon dulu yang sudah bergabung. Selamat malam. Selamat malam. Bicara langsung, selamat malam. Ya, kami masih menantikan sambungan bersama pemirsa. Terputus. Baik, bisa dihubungi kembali di 0451452414. Jadi diharapkan ada sinergitas begitu. Ya. Oke, sinergitas apa yang kemudian akan diharapkan selanjutnya, Mbak, untuk menekan laju inflasi ini? Ya, kami berharap kami provinsi stakeholder itu bisa bekerja sama, sehingga kan tidak mungkin hanya Pemda sendiri yang bekerja, karena otomatis dibutuhkan stakeholder di luar dari Pemda. Kita bicara stakeholder itu siapa gitu, Mbak Rizka? Ini ada BI, ada Polda, ada Danrem, dan ada sebetulnya banyak stakeholder yang bisa membantu dengan menekan inflasi. Baik, kita sambung lagi, Mbak Rizka nanti ada penelpon. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Rudi, Pak Rudi di Palu Barat. Pak Rudi, silakan. Terima kasih. Pertama, kebetulan apa yang paling besar untuk bicara, kalau maskernya dilepas, baru jelas kita bicarakan. Baik, ya. Yang pakai masker. Ya, mungkin alasan protokol kesehatan begitu, Pak Rudi, ya. Baik, oke. Dan itu, insya Allah, dalam kita sudah steril. Ya, baik. Pak Rudi langsung ke poinnya. Apa yang menjadi pertanyaan, pendapat? Bahwa ada pembicaraan antara kita sebagai masyarakat biasa dengan masyarakat. Cuma persoalan ini yang timbulkan sekarang kembali kepada ketiga pembicarakan ini sudah BBM sudah naik. BBM dampaknya luar biasa untuk perekonomian. Dampaknya luar biasa. Persoalan perekonomian, namanya ekonomi rumah. Saya berikan contoh macam pasar impres. Jadi saya minta kepada bapak-bapak ketiga itu, tolong operasi observasi di lapangan itu. Apa yang terjadi di lapangan baik. Ini saya lihat mereka tidak turun. Menurut kami, informasi. Sementara di pasar riset, misalnya saya lihat. Tidak usah kita berbicara pada ekonomi atau mana ekonomi rendah itu macam ini
Baik. Pak Rudi, saya menangkap poinnya artinya kita butuh eksekusi langsung begitu ya, terutama terhadap masyarakat ekonomi lemah. Begitu Pak Rudi ya. Jadi dampak naik dari BBM itu, kemudian solusinya apa? ya, solusi realnya begitu Pak Rudi ya. Jadi secara oke lah, Pak Rudi, kita udah BBM naik, semuanya naik, kira-kira apa nih yang kemudian menjadi target sederhana? Kita tidak butuh. Ya, baik. Baik, Pak Rudi, terima kasih poin Anda kami tangkap ya. Kami, Pak Rudi mewakili warga begitu, tidak butuh lagi kemudian secara teori begitu. Tapi apa nih yang kemudian akan menjadi eksekusi di lapangan? Pak Doni bisa langsung dijawab begitu Pak Doni. TPID pun Dinas Perindustrian Perdagangan masuk juga Termasuk begitu Pak. salah satu. Oke, apa Siap. begitu Pak yang kira-kira ini bisa melegakan kami sebagai warga? Baik, terkait tim TPID daerah, kami sebagai salah satu juga sudah berkoordinasi intens dengan Bank BI. Memang seperti kemarin kita mengagendakan tanggal 15-16 BI Perindak turun bersama ke Luwuk. Akan tetapi karena satu lain hal kemarin ditunda. Jadi pelaksanaan di sana tetap dilaksanakan dengan pemerintah kabupaten setempat. Insya Allah nanti dalam waktu dekat BI juga bersama-sama kami juga akan turun melakukan intervensi di Kota Palu yang dijadwalkan sekitar tanggal 28, 29, 30. Intervensinya berupa apa Pak Doni? Dalam bentuk pasar murah atau operasi pasar, Pak. Oke. Jadi kemungkinan ada dua skenario, apakah kita nanti turun di pasar, di operasi pasar, ataukah nanti bergabung dengan kegiatan pasar murah yang kebetulan ulang tahun kota di akhir bulan nanti. Ya, jadi kalau untuk masalah harga-harga di pasaran ini memang kita tidak bisa hindari, Pak. Ya. Sekarang memang ada berdampak, tapi untuk mengantisipasi dampak itu pemerintah sudah dalam jangka pendek ini sudah memberikan bantuan atau subsidi terkait kenaikan BBM kemarin, subsidi langsung yang sudah didistribusikan ke masyarakat, yang bantuan langsung tunai itu, Pak, termasuk bantuan sosial lainnya. Ya. Dan itu langkah jangka pendeknya. Tapi jangka panjangnya kami akan terus secara intens berkoordinasi juga dengan stakeholder lainnya. Kami ini kan di perdagangan, tapi yang mempunyai sumber hulu-hulunya ini kan ada beberapa instansi OPD terkait. Contoh seperti terkait bicara masalah cabai, kami harus berkomunikasi juga dengan OPD Dinas Pertanian atau Dinas Pangan, Dinas Pangan Hortikultura. Nah, kami mendapat informasi bahwa sebenarnya stok atau produksi cabai kita ini cukup, bahkan surplus karena beberapa kantong-kantong produksi ini memang lagi berproduksi. Baik. Bahkan kemarin mereka kirimkan foto-foto di kantong-kantong itu cabainya pada hijau-hijau, yang sebentar lagi mungkin sudah panen 1-2 bulan ke depan. Baik. Tetapi memang ada permasalahan di saat kita ada kelebihan, daerah lain ada kekurangan, otomatis juga saling mengisi. Jadi kita yang seperti Pak Dokter tadi sampaikan, mungkin ada regulasi nanti yang mengatur untuk perniagaan antar pulau. Perda tadi ya? Iya, nanti mungkin jadi bahan pertimbangan juga karena memang potensi komoditi kita keluar itu sangat besar karena memang ada kerjasama antar daerah, antar pulau ini baik di mana yang surplus harus mengisi juga yang defisit. Nah, sebagai contoh seperti cabai, informasi juga bahkan pada saat naik-naiknya cabai di Pulau Jawa itu petani di sini mengirim dengan menggunakan pesawat. Pada saat malam hari 200 kilo dikirim ke sana. Itu memang ada sisi keuntungan di samping itu. Pak Doni, saya pindah ke Pak Alis dulu. Pak Alis, artinya ini masyarakat juga butuh nih. Tadi sudah disampaikan begitu oleh Pak Doni akan ada pasar murah, operasi pasar begitu juga. Kemudian perdanya semoga bisa terbentuk begitu. Kemudian dari pemerintah sendiri ada bantalan sekarang, ya kan, bantuan BLT BBM pun juga salah satunya. Pak Alis melihat apakah ini memang sudah menjadi cara jitu nih pemerintah? Jadi gini, sebenarnya saya memperkirakan bahwa pertama adalah masyarakat ini ketika terjadi pengurangan subsidi BBM, masyarakat itu menjadi, istilah saya itu net winner. Jadi ketika terjadi kenaikan kenaikan harga BBM, kompensasinya itu sudah siap. Jadi kompensasi mulai dari kompensasi dari BLT, pemerintah kompensasinya dari pemerintah, sudah siap. Pemerintah pusat, kemudian ada bantuan subsidi upah bagi mereka BSU, yang BSU yang ini dari Kemnaker. Yang Kemnaker yang upahnya di bawah 3,5 juta itu juga demikian. Belum lagi yang khusus tadi arahnya ke pedagang-pedagang kecil. Sebenarnya banyak manfaatnya. Kita ada istilahnya itu ini ultramikro, UMI itu juga ada. Tetapi sebenarnya bagi kita itu adalah apa yang dilakukan oleh Pak Doni itu
sebenarnya sudah sangat baik karena harian dipantau harga-harga di pasar, kemudian strateginya kalau boleh jangan hanya strategi yang klasik. Klasik itu kan operasi pasar. Operasi pasar itu klasik. Nah, itu klasik. Harusnya dinamikanya kemana nih biar tidak dikatakan klasik? Jadi selain apa? Jadi kita hanya memantau itu standarnya hanya Palu dan Luwuk. Oke. Nah, sementara ada yang daerah-daerah lain yang 11 kabupaten lagi. 11 kabupatennya yang juga bisa ini Pak, misalnya Tojo Unauna. Tojo Unauna itu merupakan daerah yang hanya 2 kecamatan yang menjadi penyedia beras. Baik. Hanya Tojo Barat dan Tojo. Sementara yang lain misalnya Jagong itu di Ulu Bongka. Begitu juga dengan daerah yang lain. Banggai Laut itu bukan penghasil pangan dan hortikultura, bahkan hampir ini Pak 100% disuplai lewat Banggai. Nah, tentu juga itu yang strategi yang kita lakukan. Kemudian strategi yang lain itu adalah dengan menggunakan data dari Pak Doni tadi, kita akan lihat komponen-komponen mana yang sebenarnya menjadi penyumbang ini. Misalnya ada cabai, kemudian ada beras, terus ada gula ada juga. beras, Ya. ada beras, Telur kemudian yang kita tidak baikkan misalnya yang non inflasi inti. Ya, oke. Apa itu misalnya upah tukang. baik. Itu juga masuk juga komponen di situ. Baik. Jadi per masing-masing komponen baru bisa kita lihat. Oke. Jadi tapi termasuk ketika kita bicara OP ya walaupun masih menjadi klasik begitu, kemudian juga BLT dan bansos dan lainnya BSU ini diharapkan bisa jitu begitu. Artinya ini sasaran yang tepat untuk dilakukan. Oke, saya kembali ke Mbak Rizka. Mbak Rizka, target pemerintah harusnya menurut Presiden Joko Widodo di bawah 5%. Akankah dicapai begitu untuk Pemprov sendiri dan Luwuk sendiri? Kami berusaha, sampai saat ini kami selalu berusaha. Kemarin bisa, kenapa? Oke, ini kemarin kita bicara kapan gitu maksudnya? Kita bicara tahun per Mei juga kita masih 5 kan, maksudnya kenapa kemarin bisa, sekarang kita mengejar. Setidaknya sampai detik terakhir kita Pemda harus terus berusaha. Itu sudah tugas kami. Baik, artinya ini optimisme semuanya stakeholder ya, baik dari OPD terkait, dari Pemprov dan juga analis pakar ekonomi ini harus menyatakan kita bisa mencapai angka 5, harus menekan laju begitu. Sinergitasnya sudah terbangun begitu di TPID sendiri? Alhamdulillah untuk saat ini kita sudah bekerja sama baik dengan stakeholder lain. Komunikasi kami sudah terjalin lah ya, sudah lancar secara komunikasi kami lancar. Kami misalkan butuh data apa atau mereka butuh data apa, kami secara komunikasi kami lancar untuk saat ini. Insya Allah ke depan lebih baik lagi. Oke, kita berharap semoga itu bisa terjadi karena sekali lagi saya mengutip apa yang dikatakan Pak Alis, begitu membangun dengan data memang mahal, tetapi lebih mahal lagi bila membangun tanpa data. Artinya bapak-bapak dan ibu ini punya data yang akurat gitu di lapangan sehingga bisa menekan langkah inflasi kita. Ke Pak Doni, operasi pasar murah itu akan diadakan eksekusinya kapan begitu Pak? Bisa diulang kembali? Jadi kemarin alhamdulillah dengan instruksi Pak Gubernur beberapa OPD teknis mendapat sokongan dana di ABT. Termasuk di OPD kami juga mendapat sokongan dana untuk pelaksanaan pasar murah. Jadi kami mungkin mohon maaf masih menunggu proses anggaran perubahan ini. Dan kabupaten kota pun hampir semua kabupaten kota di Disperindaknya juga sudah mengalokasikan. Jadi selain kami di provinsi yang mungkin tidak bisa mengcover semua kabupaten ini, kabupaten-kabupaten sudah sepakat dan mereka sudah mengalokasikan anggaran juga untuk melakukan intervensi melalui operasi pasar atau pasar murah. Kawan-kawan di Disperindak siap. Jadi kami secara bahkan di kabupaten mereka sudah menganggarkan untuk beberapa kecamatan di wilayah mereka. Mudah-mudahan dengan pekerjaan yang sesuai dengan arahan Pak Gup ini pekerjaan keroyokan sama seperti kita waktu menghadapi COVID kemarin. Kemarin kita bisa lepas dari COVID, kenapa sekarang hanya inflasi yang hanya harus turun 1,2% ini kita tidak mampu. Artinya satgasnya ini sudah harusnya terbangun begitu ya. Baik, saya ke Pak Alis yang terakhir, apakah semuanya Bapak tidak kemudian memberikan angka kemiskinan kita yang banyak begitu? Pak Alis, singkat aja. Jadi untuk yang ini Pak, 1 menit Pak Alis ya. Kemiskinan ini bisa dia ada plus minusnya. Perkiraan saya itu kalau nasional itu naik dari bisa turun ke 99,3, bisa naik ke 9,9, kemudian dalam konteks Sulawesi Tengah
kalau yang tadi TPD itu fungsi koordinatifnya berjalan baik, terutama dari provinsi dengan masing-masing kabupaten, itu bisa jadi terjadi kenaikan, tapi kenaikan pada perkiraan September. September, tapi rilisnya nanti Januari, Februari. Kemudian bisa juga turun, tapi tergantung pada penyumbang inflasi intinya tadi. Kita berharap semoga semuanya sinergitas ya, kerjasama yang baik, satgasnya ini bisa terbentuk sehingga kemudian masyarakat pun juga tidak mengeluhkan harga lonjakan sehingga inflasi kita bisa ditekan di angka 5%. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir, juga Mbak Rizka Dewi Putri, terima kasih Kasubag Analisis Makro, Pak Doni Iwan Setiawan, Kabid Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Muhammad Alis Jiribu PSD, Pengamat Ekonomi Akademisi Untat. Terima kasih. Pemirsa, semoga dialog kami bermanfaat. Sekali lagi mari kita bersama kawal apa menjadi kebijakan pemerintah, tentu kita bisa memberikan kritikan untuk membangun sekali lagi dalam menekan angka laju inflasi di Sulawesi Tengah. Saya Julius Efrain pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa.